Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada video kali ini kita akan ngulik saham BKSL. Ini kemarin ada yang tanya, Mas, BKSL mau bikin right issue nih, ini mau naik apa turun? Ada yang tanya gitu. Ada yang juga yang tanya, wah ini BKSL udah turun banyak nih, ini mau mantul apa tidak gitu kan? Nah sekarang mari kita kulik saham BKSL-nya. Saya akan menanggapi dulu tentang berita yang tadi disampaikan oleh salah satu alumni Profita bahwa BKSL mau raih isu. Sekarang saya ingin menunjukkan dua berita yang menarik, teman-teman. Mari kita lihat. Teman-teman perhatikan. Nah, ini bahwa disebutkan bahwa Sentul IDE gitu kan mau raih isu harganya Rp50 per lembar dengan banyak 100 miliar lembar gitu kan dengan nilainya nanti mencapai 5 triliun. Saya ada dua berita. Yang pertama ini dari pasardana.id, yang kedua ini dari Market Business. Lihat teman-teman, sama persis kalimatnya bahwa BKSL akan menawarkan saham 100 lembar di harga Rp50 senilai nanti 5,03 triliun. Teman-teman perhatikan, dua berita ini sama persis. Gitu kan? Sama jumlahnya. Tetapi yang membedakan apa? Tanggalnya. Perhatikan. Nah, ini disebutkan di sini bahwa bagi pemilik modal tanggal 5 Juli dapat HMETD. Sementara yang di Bukit Sentul ini pada tanggal Oktober tanggal 6. Perhatikan. Nah, dan di sini kalimat yang Juni ini ada kata-kata jika. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita hanya baca berita itu belum tentu sudah kejadian, teman-teman. Baru rencananya udah di-share, udah di-blow up gitu kan. Sehingga menimbulkan kesan ini akan bagus, dapat modal gede dan seterusnya. Padahal ternyata nggak di ACC ternyata gitu kan. Baru ada lagi rencana lagi tanggal 6 Oktober. Apakah ini akan di ACC oleh OJK? Kita juga nggak tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu jadi itulah yang saya bilang saya tidak suka membaca berita. Kenapa? Karena banyak berita yang dalam tanda kutip mungkin sudah pesanan, mungkin sengaja dibuat untuk menggiring opini dan seterusnya. Jadi saran saya jangan terlalu banyak baca berita deh, nanti malah pusing gitu kan karena terlalu banyak berita. Kita percaya saja dengan apa namanya kondisi real di dalam saham itu, bagaimana doanya, bagaimana teknikalnya. Begitu teman-teman ya kalau menanggapi berita. Sekarang saya ingin lanjut ngulik saham BKSL-nya. Teman-teman, kita lanjut ngulik saham BKSL-nya. Nah, ini nggak usah di zoom in zoom out, udah kelihatan bahwa BKSL ini adalah saham gorengan karena sempat tidur di 50, kemudian dari 50 dia naik sampai ke 82 dan kemudian turun sampai hari ini. Nah, seperti biasa, saham gorengan adalah saham yang sangat volatil, gitu kan? Naik turunnya nggak kira-kira, gitu kan? Bahkan kadang-kadang saham gorengan itu tidak bisa dianalisa doanya, karena suka-sukanya DO, suka-sukanya bandar, gitu kan? Tapi tetap kita kulik untuk memastikan kita kulik dulu doanya. Seperti biasa kita gunakan rectangle supaya kita lihat atau yang terbaru aja deh. Yang terbaru ini dari sini gitu kan dari tanggal apa namanya 7 September sampai dari kita buat dua aja deh ya. Kita buat dua ini segini aja deh. Nah, ini. Yuk kita lihat yang terkini. Terkini dari tanggal 97 sampai 916 ada apa? PKSL 97 sampai 916 ada apa? Kita lihat ada distribusi ya kan meskipun ini distribusinya nggak terlalu gede tetapi perhatikan yang beli adalah YP, CC, MD di sini semua gitu kan. Mereka di harga 66 dari nyangkut ini YP ini nyangkut di harga 66 gitu kan. Sekarang kita lihat asingnya ada apa? Ini menarik. Asingnya ini kalau topnya itu akumulasi dan perhatikan mereka beli ZP beli bulat tanpa jual meskipun hanya 700 jutaan, nggak sampai 1 miliar, gitu kan? Nah, inilah ZP beli bulat tanpa jual. Ini menarik. Kemudian BB juga beli bulat, jualnya pun bulat, gitu kan? Tetapi ini jumlahnya kecil, ini mungkin nggak bisa kita abaikan. Jadi ini menarik teman-teman. Jadi salah satu ciri saham yang menarik adalah apabila ada asing beli bulat tanpa jual. Gitu kan? Apalagi asingnya kecantol di harga 63. Sekarang 57. Oke. Kemudian kita tulis dulu deh. Kita tulis di sini.
kita tulis di sini ini meskipun dia akumulasi distribusi, tapi di sini ada asing beli tanpa jual. Beli bulat tanpa jual, kita tulis di sini. Nah, ini. Oke, asingnya akumulasi, beli bulat tanpa jual. Kemudian saat ini dari tanggal 8-18 sampai 96 ada apa? All-nya kita cek ternyata dia akumulasi. Ini akumulasi ya, ini ada akumulasi, ada MGGR. Kemudian asingnya kita cek. Oke, asingnya distribusi gede-gedean. Distribusi gede-gedean. Jadi ini asingnya distribusi. Nah, ini asing distribusi. Ini tadi all-nya akumulasi kecil gitu kan, kecil. Sementara asingnya akumulasi, oh distribusi gede banget gitu kan. Nah, gini. Nah, ini kita ini. Tetapi ingat tipikal saham gorengan ini tadi udah saya sampaikan di awal bahwa dia tidak bisa dicek doanya secara presisi karena ya suka-suka bandar atau DO itu punya kemampuan untuk mentransfer duit kemana saja. Tapi yang saya soroti ini adalah asing beli bulat tanpa jual. Jadi menurut saya sebagai saham gorengan yang baru bangun, karena dia bangunnya baru sebulan yang lalu, tanggal 18 Agustus dia mulai bangun, menurut saya targetnya nggak mungkin lah kalau habis tidur lama kemudian bangunnya hanya sebulan. Jadi kalau kita kulik ke teknikal selanjutnya, nah ini teman-teman, sekarang ini MA20 udah jebol. Nah ini MA20 sudah jebol yang warna kuning. MA20 itu ada di area berapa ini? MA20 itu di 59 atau 60 dan dia udah jebol sekarang di 57. Jadi resistennya atau supportnya adalah di MA200 sekarang. MA200 itu di area berapa? 54. Nah, 54. Kemudian jadi ini secara teknikal. Kemudian secara Bollinger juga udah buka tapi chartnya turun lagi jebol Bollinger bawah. Kemudian kalau kita lihat ACE-nya ini sudah merah ada di bawah MA13. Jadi ini menarik. Teman-teman nanti bisa masuk saat sudah confirm. Kesimpulannya teman-teman. Oh ya, sebelum saya simpulkan saya ingin sampaikan bahwa Profita itu punya kelas privat teman-teman. Jadi yang masih baru, yang masih awam tentang saham, teman-teman bisa ikut kelas privat Profita. Saya izin share informasi tentang kelas Profit. Nah, inilah teman-teman informasi tentang kelas privat di Profita. Jadi kelas privat ini memang didesain untuk siapa saja, mulai dari yang nol putul, yang awam sampai yang sudah trading tapi belum nyaman di trading. Nanti materinya mulai dari definisi saham bagi yang masih baru, bagi yang masih nol pudul gitu kan. Kemudian ada 5 pertanyaan yang wajib diketahui oleh trader. Apa itu? Beli saham apa, kapan beli, kapan jual, harga beli, dan manajemen cut loss, dan money management, dan psikologis trading. Kita bahas semua di privat ini. Kenapa privat di Profita? Karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama, disampaikan dengan bahasa-bahasa yang membumi. Kita pakai istilah sederhana, bukan istilah dewa gitu kan. Jadi bisa dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one on one. Artinya satu peserta itu satu mentor, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa janjian nih kapan kita mau ketemuannya nih, kapan mau mentoringnya nih. Nanti teman-teman bisa janjian. Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video, yang mana video ini bisa diulang-ulang. Jadi teman-teman nanti bisa belajar sambil di kendaraan, sambil istirahat, dan seterusnya. Yang keempat, akan mendapatkan sesi mentoring. Jadi mentoringnya nanti itu direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Jadi teman-teman bisa ngulik-ngulik lagi rekaman-rekaman saat mentoring. Menarik bukan? Dan yang paling menarik adalah nomor 5 dan nomor 6. Apa itu? Semua alumni privat Profita dapat jaminan bisa analisa mandiri hingga cuan. Kalau nggak cuan, nggak bisa analisa mandiri, uangnya kita kembalikan utuh 100%. Nah, fasilitasnya apa saja kalau privat di Profita? Yang pertama itu free channel rekomendasi saham harian. Jadi Profita itu ada channel Telegram yang berisi saham-saham yang udah dianalisa oleh tim Profita. Teman-teman nanti tinggal nyomot, tinggal analisa dikit, tinggal menyesuaikan dengan style masing-masing. Yang kedua, free join live trading Profita. Jadi teman-teman nanti itu di Profita itu ada live trading. Kita trading bareng di jam bursa. Teman-teman bisa join, bisa tanya-tanya langsung, bisa diskusi langsung pada saat jam bursa berjalan. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Ini yang paling menarik. Kenapa? Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung nih, tanya-tanya. Gimana ya saham A, B, C, dan seterusnya. Itu dan kayaknya ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Yang keempat, free update materi baru bila ada. Jadi ini cukup sekali bayar untuk seterusnya. Ada pendampingannya melalui grup ruang diskusi Vita.
Jadi nanti di grup itu teman-teman bisa diskusi, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman dengan alumni Profita yang lain. Gimana teman-teman? Tertarik? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak 082137895928. Sekarang lanjut kita ngulik saham BKSL-nya. Nah, yuk sekarang kita kulik saham BKSL-nya. Jadi saham BKSL ini sekarang posisi di 57 gitu kan. Resisten terdekatnya ada di 54 gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan saham gorengan, saham-saham yang volatil ini, kalau teman-teman tertarik, nanti bisa masuk dengan beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman nanti bisa mulai nyicil HK. Dasarnya apa? Dasarnya karena stokastiknya udah di area 20-an, 27 tepatnya. Ini udah masuk kategori murah gitu kan, tetapi jangan all in gitu kan. Ingat money manajemennya. Kemudian yang kedua teman-teman nanti bisa juga masuk setelah dia muncul centil. Centil itu adalah hijau atau kembalikan arah. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga teman-teman nanti bisa masuk apabila AIS-nya confirm. Yaitu AIS-nya berwarna hijau, nembus MA13 dan volumenya di atas MA20 gitu kan. Nah, jadi itu ada tiga opsi bagi teman-teman. Semuanya ada dasar teknikalnya, bukan asal-asalan gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau HK, sebagian dasarnya apa? Dasarnya karena stokastiknya udah 20-an nih, udah rendah nih, gitu kan. Udah murah. Atau teman-teman nunggu di 54, gitu kan. Kemudian yang ke apa namanya? Yang selanjutnya kalau nunggu ACE-nya nanti confirm gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomongin support resistennya, targetnya, maka kita supportnya itu ada di MA berapa tadi? MA 200 atau teman-teman bisa juga supportnya di 53 ini. Dasarnya apa 53 ini? Kemudian resistennya ini teman-teman 82. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita lihat support resistennya ini gitu kan, bahkan apabila nanti supportnya itu ada di 50 sekalipun, maka bisa kita katakan bahwa BKSL ini punya risk reward yang menarik. Kenapa? Karena targetnya 82. Nah, target terdekatnya di 82. Jadi risk reward BKSL ini masih menarik teman-teman. Meskipun nanti dia sampai jebol 53 sampai ke area 50-an. Oke, demikian ngulik saham BKSL. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Bagi teman-teman yang ingin sahamnya dikorek atau sahamnya dikulik gitu kan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.